أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Ya Allah, أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرتي جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا أحمد جزولي بن رده جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حم جزولي كي فاطمة ام جزولي كي من جزولي كي محفوظ سرات وإلى حضرتي يا الله جميع ألف كتبنا حسن حضرة الشيخ جلدين السويدي الشيخ جلدين المحلي الشيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي الشيخ مطاول الشعراوي جميع مشايخنا وأساتذتنا حسن كأحمد جزولي بن رده جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حم جزولي كي فاطمة ام جزولي كي من جزولي بدرية وكي محفوظ سرات إلى حضرة أبي مصعب عبد الله سليمان ذو الفقار وأحمد حمد أبي خاتم أبي خاتم وحوان من قسم جابول جميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين ya rabbal alamin. Langsung mawon kula terangaken sing sampun dibaca kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Langsung duki ya Allah fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, mulai menceritakan cerita Isra Mi'rajnya bagaimana. Angriki dikaaken Kanjeng Nabi dawuh wa qala utitu bil buraki wa huwa dabatun abyadu fawqal himari wa dunal bagli yadhu hafirahu inda muntaha tarafihi faraqibtuhu fasarabi. Angriki dikaaken Kanjeng Nabi dawuh saya didatangkan atau diberi sebuah fasilitas tunggangan atau kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu apa sih? Buraq adalah laisat dzakaron wala unsan. Ngriki disebutaken buraq niku dabatun abyadu fauqal himari wa dunal bagli. Buraq itu merupakan sebuah hewan tunggangan yang warnanya putih dan status tingginya itu di atas tingginya keledai atau himar, namun juga nggak sampai tingginya itu seperti hewan bighal.
Jadi sedengan ya, kalau kamu tahu khimar itu kayak kurang lebih tingginya itu seperti wedhus. Kalau bihol itu lebih tinggi lagi nemen ya, hampir kayak sapi, misalnya sapi. Lah yang namanya buruk itu tengah-tengah antara bihol sama himar. Di atasnya himar tapi di bawahnya bihol. Itu namanya hewan buruk. Tangriki dingendikaken ai ba'daan ja'ahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhir fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Jadi ceritanya iku sadurunge Kanjeng Nabi itu diberi kendaraan fasilitas yang berupa hewan buruk, diceritakan Kanjeng Nabi ini disowani oleh malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail dan beberapa malaikat yang lain. Dan beberapa malaikat ini membawa dumateng Kanjeng Nabi hingga kemudian mereka itu para malaikat membawakan untuk Kanjeng Nabi air Zam-Zam. Setelah itu fa'aja'uhu wa syaqqu min saghrati nahrihi ila asfali batnihi. Para malaikat cara bahasa kasarane ngomong itu mengoperasi. Para malaikat mengoperasi napa? Para malaikat mengoperasi terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ditidurkan, diterlentangkan maksudnya. Kemudian para malaikat membedah mulai dari kerongkongan lehernya beliau sampai kepada perut. Ya, perut paling bawah. Dan kemudian para malaikat wa akhraju qalbahu wa ghassaluhu salasa marrat. Dan para malaikat itu mengeluarkan hatinya baginda Nabi dan kemudian dibasuh hatinya Kanjeng Nabi 3 kali menggunakan air Zam-Zam. Summa mala'uhu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Kemudian para malaikat memenuhi hatinya Kanjeng Nabi dengan ilmu, keyakinan, Islam dan juga sifat yang penyabar. Jadi coro pelotasi eling ini daunnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Termasuk juga ini kan juga kejadian ketika Kanjeng Nabi itu masih kecil, di mana Kanjeng Nabi masih dalam asuhannya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, di bawah asuhannya beliau di desa beliau. Nah, Kanjeng Nabi ini bermain-main di suatu tempat yang memang dianggap agak angker sama masyarakat. Terus akhirnya sama saudara sesusone Kanjeng Nabi itu, saudaranya sesusun Kanjeng Nabi mirsani, kapan Kanjeng Nabi itu dipegang sama orang-orang besar yang dalam hal ini adalah para malaikat. Dan kemudian baginda Nabi diterlentangkan, kemudian dilakukan seperti halnya yang sudah saya sebutkan itu tadi. Jadi kalau dauhnya jangan sampai ada yang mengatakan oh itu para malaikat mengeluarkan kotoran-kotoran dari hatinya Kanjeng Nabi. Jangan sampai ada yang ngomong seperti itu. Ya, kalau dauhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dawuh wa ma akhraju min qalbihi ada walakin zaduhu tuhran ila zaduhum tuhran ila tuhri, kurang lebihnya seperti itu. Para malaikat itu tidak mengeluarkan dari hatinya Kanjeng Nabi sebuah kotoran. Akan tetapi para malaikat melakukan operasi yang seperti itu tidak lain tidak bukan untuk menambahkan kesucian di atas kesuciannya hati baginda Nabi. Paham ya? Jadi hatinya Kanjeng Nabi itu suci semenjak kecil. Enggak ada istilah dalam hatinya Kanjeng Nabi ada kotorannya, enggak ada. Jadi iling-ilingan lek mujasim duror dawuh itu tadi. Jadi para malaikat melakukan operasi sampai membelah hatinya Kanjeng Nabi itu tidak untuk mengeluarkan sebuah kotoran-kotoran hati, akan tetapi untuk menambahkan sebuah kesucian di atas kesuciannya hati baginda Nabi. Itu yang pertama. Kemudian lanjutkan suma'at bakuhu wa khatamu baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Sebelum Kanjeng Nabi itu melakukan yang namanya Isra Mi'raj itu, setelah melakukan operasi seperti ini para malaikat kemudian dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan kemudian niki ini sini apa? Jidok ya cara bahasa Jawa nih.
atau di bagian antara kedua tulang belikat. Ini kedua tulang belikat dan leher ini, leher bagian belakang itu diberi cap sama Kanjeng Nabi, sama para malaikat. Ini juga semua para ulama sepakat bahwa memang di Kanjeng Nabi itu rambut belakangnya rikmo nih Kanjeng Nabi atau rambutnya beliau yang mulia itu belakang agak panjang. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk menutupi khotamin nubuwah atau cap kenabian. Cap kenabiannya bentuknya segitiga. Terus ada tulisannya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Dan juga beberapa tulisannya yang lain. Itu dalam kitab Ihya ada. Di saja ada banyak orang-orang. Itu namanya khatamin nubuwah. Mulane dawuh para ulama niku napa? Niki lho. Terus rambutnya Kanjeng Nabi itu belakang agak panjang sedikit, tujuannya untuk menutupi khatamin nubuwah. Jadi rada gondrong titik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian baru Kanjeng Nabi itu diberi fasilitas kendaraan yang namanya buruk. Buruk itu diambil dari kata-kata barkun. Barkun itu maknanya adalah mencorong, ya. Karena memang dinamakan dengan barkun, mencorong. Itu ada yang mengatakan karena memang buruk itu warnanya sangat putih, bersih, mencorong, mengkilat, ya. Cara bahasanya sakniki glowing, ya. Ada yang mengatakan mengkilat itu bagaikan cahaya yang mengkilat karena begitu cepatnya di dalam berjalan. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa min jumlati arba'ina alfi burakin tarta'u fi rabdil jannah mu'addatan lahu. Niku ngoten. Kemudian didakwakan setelah buruknya itu sudah didatangkan tengersani di depannya Kanjeng Nabi yada'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Cara gampangan ngomong buruk itu bisa menempatkan bagian badannya, menundukkan agar baginda Nabi itu mudah untuk menaiki. Sampai lek biasanya ndelok unta lek katene dinaiki ku nekluk dhisik ngene. Seperti itu. Sama seperti halnya buruk juga seperti itu. Farakibtuhu fasarabi, kemudian aku menaiki buruk tersebut dan buruk tersebut itu berjalan membawaku. Hatta ataitu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, sampai aku ini datang atau sampai kepada Baitul Maqdis Palestina. Farabatu ad-dabata bil halaqatil lati tarbutu fiha al-anbiya'u. Kemudian aku ikatkan hewan buruknya itu tadi di tempatnya, di suatu tempat yang mana itu memang menjadi tempat mengikatkannya para nabi untuk hewan-hewannya. Ya, jadi di situ di Baitul Maqdis itu ada satu tempat yang mana bolongannya itu memang biasa digunakan oleh para nabi untuk mengikatkan hewan-hewannya. Bon, ngeriku dilanjutakan. Setelah itu dilanjutkan summa dakhaltu, kemudian baginda Nabi masuk ke Baitul Maqdis. Fasallaitu fihi raka'ataini, kemudian aku sholat dalam Baitul Maqdis 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian aku keluar. Faja'ani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian Jibril gini. Anggeriki ketika akan Kanjeng Nabi melakukan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis ketika hendak naik ke langit, itu tengeriki ai imaman bil anbiya'i ajsadan wa arwahan wal malaikah wa arwahil mu'minin. Wa hadhi salah lam yu'lam kaunuhu fardun aw naflan. Tengeriki ketika akan Kanjeng Nabi ketika sholat di Baitul Maqdis itu dalam keadaan menjadi imamnya para nabi. Dalam keadaan ruh sama jasadnya semuanya hadir. Dan para malaikat dan juga semua ruhnya para mukminin. Semua ruhnya para mukminin ketika Kanjeng Nabi sholat di Baitul Maqdis ketika hendak Isra Mi'raj itu ke atas, ke langit, itu semua ruhnya para mukminin hadir di situ diimami oleh Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
kelanjutannya kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dalam keadaan malaikat Jibril itu membawa wadah dari khamar dan juga membawa wadah dari susu. Membawa wadah dari khamar dan juga membawa wadah dari susu. Hina akhadani minal atashi asaddama akhadani. Karena posisinya Kanjeng Nabi itu sangat kehausan, ya. Tengeri seperti itu, sangat kehausan baginda Nabi. Akhirnya fakhtartu al-labana. Kemudian Kanjeng Nabi memilih untuk meminum susu daripada meminum khamar. Akhirnya qala Jibrilu, malaikat Jibril pun menjawab, asabta al-fitrata, engkau telah benar dan mengenai sebuah fitrahnya seorang manusia, yaitu tercipta dalam keadaan bersih. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Jibril itu mengucapkan kepada baginda Nabi, walau ikhtarta al-khamra lahauta ummataka walam yattabi'ka minhum illa qalil. Bahkan andaikan engkau baginda Nabi sampai engkau itu lebih memilih khamar pada waktu pilihan itu, niscaya umat kamu akan bermain-main dan tidak ada yang mengikuti kepadamu kecuali cuma sedikit. Dados teng mriki Kanjeng Nabi lebih memilih untuk meminum susu. Dawuhnya malaikat Jibril, asabti al-fitrah, asabta al-fitrah, engkau sudah benar wahai baginda Nabi, engkau benar dengan sesuai dengan fitrahnya seorang manusia dan fitrahnya Islam, yaitu putih dan juga bersih. Ini mulai perjalanan ke langitnya ini. Qala summa araja bi ilas samai, ya, ila samai dunya fastaftaha Jibrilu qila man anta qala Jibrilu qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad ursila ilaihi qala qad ursila ilaihi fa fataha lana fa ida ana bi adama farahaba bi wa da'ali bi khairin. Yang ini disebutkan kemudian ini mulai perjalanan yang namanya Mi'raj. Mi'raj ini mulai berjalan di atas menuju langit. Tengeriki didawuhaken perjalanan menuju langit itu bukan langsung baginda Nabi ku langsung mumbul ngoten mboten. Tapi tengeriki dingendikaaken ai ba'daan ata bil mi'raj wa wada'a ala sakhrati Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis itu ada suatu batu yang sangat besar, yang mana wa wasallamun lahu asra mirakin, ya. Tanggeriki disebutakan itu merupakan menjadi sebuah tangga. Ada batu besar di Baitul Maqdis yang mana itulah yang akan menjadi tangga. Lah niki lho. Jadi ono tanggane dhewe. Falamma hamma bisu'udi nazalat al-mirqatul lati indas sama'id dunya faraqibahu wa sa'idat bihima ila mahalliha summa nazalat asaniyah lahuma. Jadi nang kene iku ngeten. Jadi ada batu besar dalam Baitul Maqdis yang mana ini menjadi 10 menjadi lift. Nah, ini versinya ya yang ada dalam kitab Sawinya ya. Jadi memang di situ itu sudah Allah Ta'ala sudah menyediakan yang namanya lift untuk baginda Nabi dan juga malaikat Jibril. Yang ini dawakan wa wasallamun lahu asyru mirakin. Ya, ada batu besar dan baginda Nabi ini ketika proses Mi'raj ke langit itu ada liftnya, yang mana liftnya itu punya 10 tingkat. Ihdaha min dahabin wal ukhra min fiddatin. Yang pertama tercipta dari emas, yang kedua tercipta dari perak. Wa ahadu janibaihi min yakutatin hamra, ada yang sisih kanan kedua kanan kirinya itu terbuat dari intan permata merah. Wal akhar min yakutatin baydha, yang lain terbuat dari kristal. Wa huwa mukallalun bidurri, ya sab'un minha lis samawati sab'i. Tengeri didawakan
tujuh tingkatnya lift itu untuk menaiki 7 langit. Wasaminah lisidrati, untuk lift yang level ke-8 itu untuk naik menuju Sidratul Muntaha. Jadi langit ke-7 kemudian Sidratul Muntaha. Wattasi'atul lil kursi, untuk level yang ke-9 itu naik untuk sampai kepada kursi. Wal asyirah ilal arsy, level ke-10 itu sampai kepada arsy. Mulane teng mriki daune falamma hamma bisuudi, ketika malaikat Jibril sama baginda Nabi ini sudah menghendaki untuk naik, maka nazalat al-mirqatul lati indas sama'id dunya. Maka lift yang ada di langit yang pertama di dunia ini, sama'id dunya ini turun menghampiri Kanjeng Nabi. Kemudian lift yang pertama ini membawa Kanjeng Nabi ke level yang pertama hingga seterusnya. Ini versi yang ada dalam kitab As-Sawi seperti itu. Hingga Kanjeng Nabi ini sampai kepada sama'id dunya atau langit yang paling dasar sendiri, yang paling dekat dengan bumi. Akhirnya malaikat Jibril meminta izin agar dibukakan langit yang pertama. Kemudian dijawab itu malaikat Jibril dijawab, "Qila man anta?" Malaikat Jibril dijawab, "Kamu siapa?" Malaikat Jibril menjawab, "Qala Jibril, saya ini malaikat Jibril." Terus dilanjutkan, "Qila wa man ma'aka?" Siapa yang bersama dengan kamu? Qala Muhammad. Yang bersama dengan saya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyai, "Qila wa qad ursila ilaihi?" Apakah itu Kanjeng Nabi memang sudah diutus untuk melakukan yang namanya Isra Mi'raj? Dawuhnya malaikat Jibril, qala qad ursila ilaihi. Ya, baginda Nabi ini telah diutus untuk melakukan yang namanya Isra Mi'raj. Setelah ditanya-tanya seperti itu, fafutihalana, kemudian dibukakanlah langit yang pertama, faida an Nabi Adam. Di langit yang pertama Kanjeng Nabi ini bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang pertama ini Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Faida an Nabi Adam farahhaba bi. Yang namanya Nabi Adam ini menyambut dengan senangnya terhadap baginda Nabi. Wada'ali bi khair. Nabi Adam ini mendoakan dengan perkara yang baik kepada ya Allah ya Rabbi ya Karim, kepada baginda Nabi. Mari panggil kalian Nabi Adam. Kemudian disambut secara istimewa sama Nabi Adam dan didoakan oleh Nabi Adam kepada Kanjeng Nabi ini. Summa araja bi ilas sama istaniyah fastaftaha Jibrilu faqila man anta. Kemudian malaikat Jibril menghantarkan Kanjeng Nabi lagi untuk naik menuju langit yang kedua. Kemudian sampai di langit kedua, malaikat Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit yang kedua. Faqila, kemudian ditanya malaikat Jibril, "Man anta, kamu itu siapa?" Jawabannya faqala Jibril, saya ini Jibril. Qila wa ma'aka, siapa yang bersamaan dengan kamu? Qala Muhammad, yang bersamaan dengan saya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Qila wa qad bu'isa ilaihi, apakah memang Kanjeng Nabi itu diutus untuk melakukan Isra Mi'raj itu? Malaikat Jibril menjawab, "Na'am, iya." Akhirnya lagi qala qad bu'isa ilaihi, ya, telah Kanjeng Nabi ini telah diutus untuk melakukan Mi'raj. Fafutihalana, kemudian dibukakanlah pintu langit yang kedua. Fa idza ana bi binayil khalati Yahya wa Isa. Di langit yang kedua Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit yang kedua itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Farahababi wa da'awali bi khairin. Kemudian Nabi Yahya dan juga Nabi Isa itu bertemu dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa dalam keadaan kemudian keduanya menyambut dengan hormat terhadap baginda Nabi, dan keduanya yakni Nabi Yahya dan juga Nabi Isa itu mendoakan dengan doa yang baik terhadap Kanjeng Nabi. Itu di langit yang kedua. Kelanjutannya
Summa urijabina Sema'arajabina ila sama isalisah fastaftaha Jibrilu faqila man anta. Kemudian Kanjeng Nabi sama malaikat Jibril itu mulai naik menuju langit yang ketiga. Setelah sampai ke langit yang ketiga, malaikat Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya langit yang ketiga. Faqila man anta, kemudian ditanya, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, qala Jibril, saya ini Jibril. Faqila wa man ma'aka, siapa yang bersamaan dengan kamu? Qala Muhammad, yang bersamaan dengan saya adalah baginda Nabi Muhammad. Faqila wa qad ursila ilaihi, apakah Nabi Muhammad memang sudah diutus untuk melaksanakan Mi'raj? Qala qad ursila ilaihi, iya, baginda Nabi telah diutus untuk melaksanakan Mi'raj. Fafutihalana, kemudian langit ketiga itu telah dibukakan untuk kami, yakni malaikat Jibril dan juga baginda Nabi. Faida Nabi Yusuf, tiba-tiba di langit yang ketiga itu kami bertemu dengan Nabi Yusuf. Jadi nang langit ketelu itu ketemu Nabi Yusuf. Wa idza huwa qad u'tiya syatrul husni. Ya. Jadi sing jenenge Nabi Yusuf itu telah diberi setengah ketampanan. Ya. Makna teng mriki kan didhawuhaken ainiswahu wa niswa al-akhir qismun baina jami'il khalqi wa husnuhu sallallahu alaihi wasallam ghairu dzalikal husni allati u'tiya Yusufu syatrahu id huwa ghairu munqasimin wa lam yu'ta minhu syai'un li ghairihi. Jadi kamane ngomong ngeten. Sifat ganteng, rupawan, kalau diumpamakan seperti ini. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan sifat rupawan itu dua lingkaran. Sekarang ngomong kita umpamakan seperti itu. Allah Ta'ala itu memberikan kepada semua makhluk sifat tampannya itu sebuah kerupawanan itu dua lingkaran. Satu lingkaran penuh ini diberikan kepada baginda Nabi. Kemudian satu lingkaran yang tersisa itu setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf dan setengahnya lagi itu diberikan kepada semua para makhluk. Ya, bayangno dhewe. Mulakno dawe Al Imam Al Busiri, beliau dawuh munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Kanjeng Nabi itu munazzah, sangat dibersihkan dari sosok yang menyekutui di dalam kerupawanannya. Maka jauhar atau bentuk-bentuk kerupawanan yang ada di dalam Kanjeng Nabi itu sama sekali tidak terbagi. Jadi iring-iringan. Jadi kerupawanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi itu satu lingkaran full. Kemudian ada satu lingkaran yang tersisa, itu setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf, setengahnya lagi diberikan kepada semua para makhluk. Ya, jadi bayangno Pak lewamu ndelok ana wong nggo wanteng ngono umpamane, artis Korea ngono umpamane, to sapa lah. Maka itu cuma mendapatkan beberapa titik dari setengah ketampanan yang dibagikan kepada para makhluk. Nah, sedangkan Nabi Yusuf itu oleh separuh lingkaran dewe. Iku wis nggo wantenge pol. Dan iya baginda Nabi yang mendapatkan satu lingkaran full dari sifat kerupawanan. Pun tadi cara dawuh Al Imam Al Busiri munazzahun an syarikin fi mahasini fa jauharul husni fihi ghairu munqasimi. Pun jadi di langit ketiga Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf itu memiliki atau diberi syatrul husni, setengahnya kerupawanan. Ya, jadi jatahnya itu kan kerupawanan itu satu lingkaran full untuk Kanjeng Nabi, satu lingkaran yang tersisa setengahnya untuk Nabi Yusuf, dan setengah yang tersisa lagi itu diberikan kepada semua para makhluk. La farahaba bi wa da'ali bi khair. Nabi Yusuf itu menyambutku dengan baik, menyambutku dengan istimewa, dan kemudian sinten Nabi Yusuf itu mendoakan kepadaku dengan doa yang baik. Summa urijabina ila sama'id ar-rabi'ah. Kemudian malaikat Jibril dan juga Kanjeng Nabi ini
menuju langit yang keempat. Fastaftaha Jibrilu faqila man anta, kemudian malaikat Jibril itu mulai meminta izin untuk dibukakan langit yang keempat itu. Faqila man anta, kamu siapa? Qala Jibril, saya ini Jibril. Faqila wa ma'aka, bersama dengan siapa kamu? Qala Muhammad, saya bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Qala wa qad bu'isa ilaihi, qala wa qad bu'isa ilaihi, apakah baginda Nabi itu diutus untuk melakukan Mi'raj? Iya, baginda Nabi diutus untuk melaksanakan Mi'raj. Fa futihalana fa idza ana bi Idris, di langit keempat ini setelah dibukakan, ya, baginda Nabi ini bertemu dengan Nabi Idris. Farahaba bi wa da'ali bi khair, kemudian Nabi Idris ini menyambut dengan istimewa terhadap baginda Nabi dan mendoakan baginda Nabi dengan doa yang baik. Itu di langit keempat. Kemudian naik lagi liftnya. Summa urija bina ila sama'il khamisah, kemudian Kanjeng Nabi sama malaikat Jibril itu naik menuju, ya Allah, langit yang kelima. Fastaftaha Jibrilu faqila man anta, kemudian malaikat Jibril itu mulai berpamitan untuk dibukakan pintu langit yang ke, ya Allah, 5 ini tadi. Faqila man anta, kamu ini siapa? Faqala Jibril, saya ini Jibril. Faqila wa ma'aka, siapa yang bersama dengan kamu? Qala Muhammad, saya bersama dengan Muhammad. Faqila waqad bisa ilaihi, qala waqad bisa ilaihi, apakah Muhammad telah diutus untuk melaksanakan Mi'raj? Ya, telah diutus. Fa futihalana, ya, kemudian dibukakan untuk baginda Nabi dan malaikat Jibril. Fa idza ana biharun farahaba bi wa ta'ali bi khair, di langit yang kelima ini baginda Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun menyambut secara istimewa terhadap baginda Nabi dan mendoakan terhadap baginda Nabi itu dengan doa yang baik. Summa urija bina ila sama'i sadisah, kemudian baginda Nabi sama malaikat Jibril naik menuju langit yang keenam. Fastaftaha Jibril, kemudian malaikat Jibril itu meminta izin untuk dibukakan. Faqila man anta, kamu siapa? Faqala Jibril, saya ini Jibril. Faqila wa ma'aka, siapa yang bersamaan dengan kamu? Malaikat Jibril menjawab, qala Muhammad, yang bersamaan dengan kau adalah Muhammad. Faqala qad bu'isa ilaihi, qala qad bu'isa ilaihi, apakah Nabi Muhammad itu telah diutus, ya, dijadikan seorang rasul, seorang nabi, dan diperintahkan untuk melakukan Isra Mi'raj? Dawuhnya iya, dawuhnya malaikat Jibril. Kemudian akhirnya dibukakanlah pintu langit yang keenam. Ngriki didhawuhaken tiba-tiba faida ana bi Musa, di langit yang keenam ini Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Farahaba bi wa da'ali bi khair, kemudian Nabi Musa ini menyambut secara istimewa terhadap Kanjeng Nabi dan mendoakan dengan doa yang baik terhadap baginda Nabi. Dilanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, summa urija bina ila sama'i sabi'ah, kemudian dilanjutkan lagi sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian malaikat Jibril meminta izin. Fastaftaha Jibrilu faqila man anta, kamu siapa? Faqala Jibrilu, saya ini Jibril. Faqila wa ma'aka, siapa yang bersama dengan kamu? Qala Muhammad, saya ini bersama dengan Muhammad. Nabi Muhammad. Faqila wa qad bisa ilaihi, apakah baginda Nabi ini telah diutus untuk melaksanakan Isra Mi'raj? Qala qad bisa ilaihi, ya. Fawtihalan, dibukakanlah langit ketujuh untuk baginda Nabi dan malaikat Jibril. Faida ana bi Ibrahim faida huwa mustanatun ilal baitil ma'mur, ya, ngriki didhawuhaken di langit yang ketujuh itu Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam keadaan Nabi Ibrahim itu sedang bersandar terhadap Baitil Ma'mur.
bertemu dengan Kanjeng Nabi dan berkata kepada Kanjeng Nabi, marhaban bil ibni sholih wan nabiyyi sholih. Sambutannya Nabi Ibrahim kepada kepada Kanjeng Nabi, marhaban bil ibni sholih wan nabiyyi sholih. Selamat datang wahai anakku yang sholih, karena Kanjeng Nabi itu kan keturunannya Nabi Ibrahim. Anakku yang sholih dan Nabi yang sholih. Wa da'ali bi khair, Nabi Adam itu mendoakan terhadap Kanjeng Nabi dengan doa yang baik. Wa qala ukri'u ummataka minnis salam wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah udbatul ma' wa anna khirasaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tiba-tiba Kanjeng Nabi Ibrahim itu posisinya bersandar kepada Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ini dalam tiap harinya wa idza huwa yadkhulu kullu yaumin sab'una alfi malakin tsumma la ya'uduna ilaihi. Baitul Ma'mur ini dikunjungi oleh tiap harinya dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Kemudian tidak kembali lagi kepada Baitul Ma'mur. Di langit ke-7. Setelah di langit ke-7, di atasnya langit ke-7, summa dhahaba ila sidratil muntaha. Kanjeng Nabi sama malaikat Jibril ini naik lagi menuju sidratul muntaha. Fa idza awraquha ka'adanil failah wa idza samruha kal kilali. Ya. Dan ngriki disebutaken kemudian setelah di langit ke-7 naik lagi menuju Sidratul Muntaha. Ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, paling atasnya atas. Nah, ini bahasanya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka dedaunan yang ada di dalam Sidratul Muntaha itu seolah-olah seperti halnya telinganya gajah. Ngeri Pak, elek ngerti kupingnya gajah. Itu besar banget. Maka dedaunan-dedaunan yang ada di dalam Sidratul Muntaha itu besarnya sebesar kuping gajah. Wa idza samruha kal kilali, dan buah-buahannya itu seperti halnya kilal. Kilal ini makna apa nih? Alah, maaf bolong. Piro-piro genuk, lho. Piro-piro genuk. Buah itu gedene sak genuk, Pak. Buah-buah yang ada di dalam Sidratul Muntaha itu besarnya seperti genuk. Kamu tahu genuk apa ora? Bahasa Indonesianya genuk itu apa? Itu loh, wadah beras yang besar warna merah itu. Itu buahnya gede nih sakmu. Jadi nang Sidratul Muntaha itu dedaunannya itu besarnya sebesar telinga gajah. Dan buah-buahannya itu sebesar genuk. Sebesar tempat beras yang besar itu. Pun. Lalu lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kal kilal. Falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat. Fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u yasifu min husniha. Nih loh. Kemudian mriki didhawuhaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ketika Sidratul Muntaha ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ya, maka tidak ada satupun orang yang mampu mensifati indahnya Sidratul Muntaha. Pokoknya Gusti Allah wis ngatur, ngersakaken ngatur Sidratul Muntaha, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mengatur mensifati Sidratul Muntaha karena saking indahnya. Bayangno lek mang lemek salah satu sifate, ya. Lah nek godhonge sak gedene kupinge gajah.
Marongono buahe gedene sak genuk. Pohone gedene sak pira, Pak? Melongo awak dhewe. Dilanjutkan lagi. Teng mriki didhawuhaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki, fama hadun min khalqillahi ta'ala yastati yasifuha min husniha. Qala fa auhallahu ilayya ma auha. Wa fardu alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Lah ini mulai membahas inti daripada Isra Mi'raj adalah tidak lain tidak bukan ya ini Allah Ta'ala Kanjeng Nabi dawuh, kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadaku apa yang telah diberikan sebagai menjadi wahyu, dan Allah Ta'ala memfardukan terhadapku memfardukan terhadapku sholat 50 waktu. Iling-iling duduk sholat 50 rakaat, tapi sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu. Mana bahasane khamsina sholatan, 50 sholatan. Nah, akhirnya fanazaltu hatta tahaitu ila Musa. Setelah aku menerima perintah dari Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepadaku dan umat-umatku untuk melakukan 50 kali sholatan, maka aku turun hingga aku sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu berada di langit ke-6. Langit ke-7-nya Nabi Ibrahim. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu turun sampai ke Nabi Musa, langit ke-6. Nah, faqala Nabi Musa dawuh ma farada rabbuka ala ummatik. Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu untuk umatmu wahai Muhammad? Qultu khamsina sholatan. Dijawab sama baginda Nabi, Tuhanku telah mewajibkan kepadaku dan seluruh umatku 50 sholatan. Bayang nih Pak, 50 sholatan. Langsung jawabannya. Jawabannya Nabi Musa, qala irji ila rabbik fas'alhu tahfif fa inna ummataka la tutiku dzalik. Enak pokoknya ketemu Nabi Musa ya. Irji ila rabbik fas'alhu tahfif. Muhammad, bali omane nang pangeranmu. Mintalah untuk diringankan, untuk dikorting, didiskon, karena fa inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu gak bakalan mampu disuruh sholat 50 sholatan. Tengeriku dilanjutakan malih, wa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Karena aku juga telah menguji terhadap Bani Israil. Nyatanya mereka juga tidak kuat. Lah niki dawuhnya Syekh As-Sawi, wal hikmatu fi anna Musa ikhtassa bil murajaah duna ghairihi minal anbiya. Kenapa kok yang berani untuk melakukan memusyawarai Kanjeng Nabi dalam urusan 50 sholatan itu sinten? Nabi Musa. Kenapa enggak Nabi Ibrahim aja, yang mana Nabi Ibrahim itu di langit ke-7 lebih dekat? Jawabannya anna ummatahu kullifat minas salawati bima la yukallafu bihi ghairuha fasakulat alaihim. Karena hikmahnya adalah umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, itu merupakan umat satu-satunya umat yang diberi kewajiban sholat yang begitu berat, yang begitu banyak, yang tidak pernah diwajibkan kepada selainnya. Ya. Jadi cara bahasa kasarane ngomong, yang berpengalaman dalam hal ini adalah Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa itu diwajibkan kepada Nabi Musa dan juga para kaumnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat-sholat yang tidak pernah diwajibkan kepada umat-umat yang lainnya. Kalau memang sampai Nabi Musa sampai tahu kabotan. Akhirnya farafika Musa bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li kaunihi talaba ayyakuna minha. Nih gitu. Karena akhirnya Nabi Musa itu merasa kasihan terhadap umatnya Kanjeng Nabi. Untung Pak Nabi Musa waktu salat dadi ringan ya. Nabi Musa itu sangat ringan, sangat kasihan terhadap umatnya Kanjeng Nabi.
Ya, kenapa kok Kanjeng Nabi Musa itu kok kasihan terhadap umatnya Kanjeng Nabi? Karena Nabi Musa itu memiliki keinginan, Nabi Musa memiliki keinginan untuk menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Loh, nyapa? Padahal wis nabi loh. Wa aidan faqat talaba Musa ar-ru'ya falam yanalha. Wa Muhammadun nalaha min ghairi talabin. Nah niki. Ini bahas yang lainnya ini. Ini nanti dibahas yang lainnya. Setelah itu qala faraja'tu ila rabbi faqultu ay rabbi khafif an ummati fahatta anna khamsan. Ya. Setelah itu Kanjeng Nabi langsung naik kembali lagi kepada Allah Taala. Kepada Allah Taala untuk meminta keringanan untuk umatnya di dalam kewajiban sholat 50 kali sholatan. Setelah itu diringankan sama Allah Ta'ala 5, dikorting 5. Setelah itu faraja'tu ila Musa, kembali lagi sampai kepada Nabi Musa. Qala ma fa'alta, apa yang kamu lakukan? Qala qad hatta anni khamsina. Qad hatta anni khamsan. Telah dikorting dariku 5 sholatan. Dawuh Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala inna ummataka la tutiku dzalik farji ila rabbika was'alu takhfif li ummatik. Ndak bakalan mampu sih 45. Balik amaneh nang Gusti Allah, njaluk kortingan. Qala falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa wa yuhattu anni khamsan wa khamsan hatta qala ya Muhammad ya khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fi kulli salatin ashrun fatilka khamsuna salatan. Nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi ini sampai mondar-mandir. Napa Kanjeng Nabi niku mondar-mandir. Kanjeng Nabi niku sampai mondar-mandir antarane Gusti Allah kalian Nabi Musa, dan setiap kali mondar-mandir ini dikorting 5 sampai tersisa 5 sholatan. Tersisa 5 sholatan itu loh, sama Nabi Musa masih disuruh kembali lagi kepada Allah Ta'ala untuk dikorting lagi. Kemudian dijawab sama Allah Ta'ala dawuh dumateng Kanjeng Nabi, ngriki dawuh ya Muhammad, wahai Muhammad, hiya khamsu shalawatin, itu sudah cukup 5 kali sholatan fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap sehari semalam. Sehari semalam 5 kali sholatan. Fi kulli sholatin ashrun, ya, setiap sholatan itu pahalanya ditingkatkan 10 kali lipat. Fadilka khamsuna sholatan, berarti itu sudah setara dengan 50 kali sholatan. Yes. Jadi ketika tersisa 5 masih diminta dikorting aja terus, Allah Ta'ala sampun jawab seperti ini. Dilanjutkan lagi dengan iku, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang memiliki niat baik, niat untuk melakukan suatu hal yang baik, maka dia akan, kemudian dia tidak melakukan, maka dia dicatat sebagai satu amal baik. Kowe wis niat kepingin maca Quran engko, dadak ternyata keturun orang maca Quran, maka kalau seperti itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Dan dilanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa in amilaha kutibat lahu asyran. Iki lho penak dadi mati Kanjeng Nabi. Kalau ada orang niat untuk melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia benar-benar melakukan kebaikan tersebut, maka dicatat dengan 10 kebaikan. Niat maca Quran, marono maca Quran tenanan, maka dicatat dengan pahala 10 kali lipat. Ini yang tidak kalah penting. Wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha lam tuktab. Barang siapa yang niat untuk melakukan sebuah tindakan
buruk, tindakan berdosa, maka kemudian dia tidak mengamalkan, tidak benar-benar merealisasikan, maka hal tersebut tidak akan dicatat sebagai keburukan. Kiwa iki penting ya awake. Sering awake mungkin terbesit di dalam hati kita. Aku kepingin apa semisal kepingin ngelakoni maksiat model apa, pengin ngombe khamr, pengin berzina, kepingin membunuh, sang mangkel ambek koncone semisal. Pengen tak pateni ya. Semisal. Ini kan namanya hama bisayiatin. Sedang menginginkan untuk melaksanakan sebuah tindakan buruk, tindakan berdosa. Tapi kalau tidak sampai untuk diamalkan, gak sido merealisasikan, maka dia tidak akan dicatat sebagai keburukan. Makanya ini sering didakwakan kalian para ulama yang ada di dalam hati maratibul qasdi khamsun hajizun zakaru fa khatirun fa hadisun nafsi fastama'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihil akhdu qad waqa'a. Jadi masalah kerentek nang jerone ati iku ana 5 kerentekan. Yang mana ini tarafnya berbeda-beda. Taunya para ulama maratibul qasdi khamsun. Keinginannya seseorang, keinginan yang terbesit di dalam hati tingkatnya ada 5. Yang pertama hajis. Hajis ini sebutan ya. Hajis itu bagaimana sih? Hajis itu ketika kita umpamakan mawon lah bahasanya itu. Kita umpamakan biar enak. Hajis itu kita umpamakan ada orang yang di situ itu lewat dan melihat kepada suatu toko. Gampangane ngomong ngono ya. Nek tak umpamakno. Lah yang namanya hajis itu dia sekedar napa tiba-tiba perasaan itu napa namine melihat tapi tidak sampai ada kerentek tapi nggak sampai menetap di dalam hati. Tak baleni mana? Hajis itu sebuah keinginan tapi tidak sampai menetap di dalam hati. Ibarat orang kalau ada toko ya warung kopi, dekne mek ndelok ngono tok. Nggak sampai ada keinginan menetap di warung kopi itu tadi. Jadi sebuah keinginan tapi keinginannya itu tidak menetap di dalam hati, itu namanya hajis. Moro-moro terbesit terbesit lewat suatu keinginan yang sifatnya terbesit lewat di dalam hati. Kepingin minum khamr, kepingin membunuh, kepingin zina. Lewat tanpa menetap di dalam hati, itu namanya hajis. Sebuah keinginan yang hanya lewat. Satu itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Yang nomor 2 khotir. Lah itu nih. Yang nomor 2 khotir. Khotir itu adalah sebuah keinginannya hati. Ya, sebuah keinginan yang terbesit dan menetap di dalam hati. Semisal ada keinginan untuk melakukan khamr, minum khamr, membunuh, berzina. Dan keinginan itu menetap di dalam hati. Itu namanya khotir. Itu nomor 2. Nomor 3 ada di atasnya khotir. Ngerti didhawuhaken hadisun nafsi. Hadisun nafsi niku keinginannya hati. Hadisun nafsi itu omongannya hati. Ya seperti apa itu hadisun nafsi atau keinginannya hati? Ngerti didhawuhaken setelah sebuah keinginan hati itu menetap di dalam hati, ya, maka akan ada rundingan. Hadisun nafsi niku ada rundingan. Piye penake? Penake mendem ora, sida mendem ora? Penake bocah kuwi diantemi ora? Penake zina ora? Misal seperti itu. Itu namanya hadisun nafsi.
Hadisun nafsi itu artinya berarti sebuah keinginan yang sudah menetap di dalam hati dan hati mulai ada pembahasan untuk melakukannya. Wes? Lah, taraf di atasnya lagi ada yang namanya hamun. Napa? Ada yang namanya hamun. Hamun itu apa? Sebuah keinginan yang ada di dalam hati, kemudian hati juga sudah bermusyawarah dan disepakati sudah ingin melakukan. Kudu paham ya, antara perbedaan taraf-taraf 5 ini kamu harus paham. Jadi yang namanya hamun itu artinya memang setelah hati tadi itu bermusyawarah, ngelakoni apa ora. Lek hamun itu wis fix aku kepingin ngelakoni. Itu namanya hamun. Level yang paling terakhir sendiri adalah azmun. Azm itu niat kuat. Cara bahasanya niat kuat. Kalau dengan bahasa yang lebih lebar, yaitu keinginan yang sudah disepakati oleh hati itu mulai direncanakan agar biar benar-benar terrealisasi. Itu namanya azm. Jadi semisal kepingin ngantemi koncone, wis mulai dirancang susunane. Engko lek bocah iki senang kene, engko piye tak ature ben aman, itu namanya azmun. Paham ora? Jadi tak simpulno maneh ya. Jadi kesimpulannya hati dalam masalah urusan keinginan ya itu ada 5. Pertama, keinginan yang hanya terbesit tanpa menetap, itu namanya hajis. Yang nomor 2, keinginan yang bukan hanya lewat tapi bahkan sudah menetap di hati, itu namanya khotir. Kemudian yang ketiga, keinginan yang sudah menetap di hati dan hati itu sudah mulai ada pembahasan apakah ingin merealisasikan ataukah tidak. Itu namanya hadisun nafsi. Omongan hati. Piye kena sudah dilakoni ora? Itu namanya masuk kepada hadisun nafsi. Setelah itu masuk ke taraf yang lebih tinggi lagi, yaitu taraf hamun. Hamun itu sebuah keinginan yang sudah menetap di dalam hati dan hati telah mengiyakan, sudah fix ingin dilakukan. Itu namanya hamun. Ada lagi yang taraf yang paling tinggi lagi, yaitu azmun, niat kuat, yaitu ketika tarafnya seseorang itu benar-benar sudah mensepakati suatu keinginan dan bahkan sudah menyusun rencana. Napa? Menyusun rencana. Itu namanya menyusun rencana, itu langsung namanya sudah dalam kategori azmun. Nah, tangriki didawahkan kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihil akhdu qad waqa'a. Orang itu dari 5 keinginan ini tadi, nggih, 4 keinginan ini enggak akan dicatat sebagai dosa. Nah, 4 keinginan tidak akan dicatat sebagai dosa. Ada orang terbesit dalam hatinya pengen minum khamr tanpa menetap dalam hati, gak dosa. Ada orang terbesit dalam hatinya dan menetap dalam hati pengen berzina, gak dicatat sebagai dosa. Ada orang punya keinginan membunuh, melukai temannya dan bahkan hatinya sudah mulai bermusyawarah dilakukan atau tidak, itu juga tidak dicatat sebagai dosa. Dan yang nomor 4 sudah fix, aku tak pengen untuk katakan membunuh seseorang itu namanya masih hamun, masih sebuah rencana. Maka kalau seperti itu juga sama, tidak dicatat sebagai dosa. Yang dicatat sebagai dosa adalah cuma 1, yaitu azmun.
azmun itu sudah punya rencana. Kalau ada seseorang sampai sudah punya rencana, harus disusun rencananya seperti ini, maka dia dicatat sebagai dosa. Makanya dalam hadis lain itu dikatakan seperti ini. Dalam hadis lain dikatakan seperti ini. Ini bahasa Arabnya langsung secara makna saja ya. Kalau ada dua orang yang saling bunuh-membunuh, cara bahasane carok. Ada orang saling membunuh. Ya. Carok, maka kedua-duanya yang menang ataupun yang kalah, yang meninggal atau yang masih hidup sama-sama nanti masuk neraka. Maka para sahabat ada sebagian yang bertanya, Kanjeng Nabi, lah nek orang yang berhasil membunuh, orang yang carok berhasil membunuh menang, dia masuk neraka, maka alasannya jelas karena dia telah membunuh. Lalu kok bisa ini ada orang terbunuh, carok dia terbunuh, kok dia juga disetatuskan masuk neraka? Itu kenapa? Dawuhnya Kanjeng Nabi, iya, karena dia sudah memiliki keinginan untuk membunuh temannya dan sudah merealisasikan, hanya saja dia kalah. Paham ora? Lah kan dene wis berusaha. Iya ora? Dene wis berusaha mateni koncone, cuma dene kalah. Maka dia tercatat sebagai dosanya orang yang membunuh. Jadi jangan sampai ada omongan-omongan yang seperti itu. Ya. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Fa in amilaha kutibat lahu sayi'atan wahidatan. Ya, kalau sampai diamalkan sebuah keburukan itu, maka dicatat sebagai satu keburukan saja. Pun dilanjutakan malih teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fanazaltu hatta tahaitu wis 5 ya, wis dikei 5. Kanjeng Allah Taala nggih sampun dawuh seperti itu. Fanazaltu hatta tahaitu ila Musa fa akhbartu faqala irji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik fa inna ummataka la tutiku dzalika. Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan kepadamu? Tersisa 5 wahai Nabi Musa. Kalau 5 salatan sama Nabi Musa tetap didhawuhi, kembalilah. Bali omane. Jalu kortingan keringanan karena umatmu gak bakalan mampu sih, kesulitan keberatan untuk melakukan 5 salatan. Ini akan yang Nabi dawuh, fakul tukot raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu. Ngapunten Nabi Musa, maaf Nabi Musa, saya ini bolak-balik wis mondar-mandir terus dumateng ngersane Allah Taala. Sampai kula niki sungkan, sungkan izin malu. Wis bolak-balik berarti ping 9. Ya. Wis itu hadisnya sebut rawahu syaikhani wal lafdhu li muslimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim namun menggunakan lafaz daripada Imam Muslim. Terakhir ini pembahasannya ini nanti bahas nanti masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya juga. Warawa al-Hakim fil Mustadrak an Ibnu Abbasin qala sallallahu alaihi wasallam raaitu rabbi azza wa jalla. Ini ya. Yang terakhir hadis yang dibahas adalah mengenai bahwa dalam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas bahwa Imam Ibnu Abbas berkata, Kanjeng Nabi itu bersabda, raaitu rabbi azza wa jalla. Di waktu Isra Mi'raj itu saya melihat terhadap Allah Ta'ala. Melihatnya di sini dengan penglihatan kedua mata kepala. Yang pertama yang perlu dibahas ini dalam kitab Tauhidnya disebutkan melihat terhadap Allah Ta'ala dengan mata telanjang atau dengan kedua mata seperti ini, kedua mata kepala,
itu tidak akan pernah terjadi kepada satu manusia pun kecuali Kanjeng Nabi di waktu Isra Mi'raj. Paham ya? Jadi melihat terhadap Allah Ta'ala dengan mata telanjang, dengan mata kepala, itu tidak akan pernah terjadi kepada satu manusia pun kecuali hanya kepada Allah. Kecuali kepada Kanjeng Nabi maksudnya. Itu satu. Nggak mungkin. Melana lek nang ceritanya Syekh Abdul Qadir itu kan ada ya dalam manaqib, ada salah seseorang itu mengaku bisa melihat terhadap Allah Ta'ala dengan mata kepalanya. Kemudian semua orang bingung sama orang ini. Semua orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir, ini orang loh, katanya dia itu melihat terhadap Allah dengan kedua matanya. Dijawab sama Syekh Abdul Qadir. Semuanya tanya, amuhikun hadza am mubtil. Ini orang bener mboten? Mengaku-ngaku melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya, bi'aini ra'si, dengan kedua mata kepalanya. Jawabannya Syekh Abdul Qadir, huwa muhiqqun fi qaulihi multabasun alaih. Dia itu benar di dalam ucapannya, namun pada hakikatnya dia itu sedang multabas. Multabas itu artinya dia itu sedang rancu di dalam memahami. Karena apa? Karena sebenarnya pada hakikatnya yang melihat terhadap Allah Ta'ala itu adalah hatinya. Lalu kemudian hatinya itu ada sebuah cahaya, yang mana cahayanya itu tembus dari hati menuju mata. Sehingga dia mengira bahwa cahaya dari hatinya itu yang dia lihat dengan kedua matanya itu dia kira bahwa itu Allah Ta'ala. Wah, membuat para ulama yang bertanya itu gumun terhadap jawabannya Syekh Abdul Qadir. Fazajarahu wa taharahu ala alla ya'uta ila misli dzalik. Didukani bocah ya. Bocah sampai ngaku-ngaku kayak ngene maneh. Wis dadi iling-ilingan. Kalau melihat terhadap Allah Ta'ala dengan kedua mata kepala, itu merupakan sebuah hal yang sifatnya itu mustahil, tidak mungkin terjadi kepada siapapun, satu makhluk siapapun kecuali kepada Kanjeng Nabi. Itu satu pembahasan melihat kepada Allah Ta'ala dengan ainai ra'si. Adapun melihat terhadap Allah Ta'ala melalui jalur mimpi, maka itu merupakan sebuah hal yang sifatnya terjadi kepada semua orang, mungkin. Paham ya? Bahkan nyuwun sewu kalau dingendikaken di dalam kitab Pinggir Buhyatul Mustarsidin itu, bahkan dalam kitab Buhya juga, bahkan sekalipun ketika dimimpikan bahwa Allah Ta'ala itu dalam kondisi yang tidak patut dengan Allah Ta'ala. Ada orang ngaku ngipi bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala itu berupa, dalam mimpi loh nggih, itu berupa cahaya. Maka didhawuhaken kalian para ulama, ya itu nggak masalah, karena hakikatnya dalam sebuah mimpi dari sebuah perumpamaan, bahasan seperti itu ya. Nah, sebuah misal itu bukan Allah Ta'ala, tapi hanya sekedar perumpamaan saja. Banyak orang-orang para ulama-ulama yang mimpi bertemu dengan Allah Ta'ala dalam bentuk cahaya, dalam bentuk apapun, itu banyak. Jadi mungkin kalau melihat di dalam mimpi, bahkan sekalipun dalam kondisi yang sifatnya itu kurang layak atau tidak layak terhadap Allah Ta'ala. Banyak ulama sing senengane ra'aitu rabbi fi manami, ra'aitu rabbi fi manami. Saya melihat Allah Ta'ala dalam tidur saya. Itu banyak. Itu mungkin banyak para ulama. Pun ya. Kemudian yang terakhir, ini masalah melihat terhadap Allah Ta'ala. Jangan sampai ada yang memahami, oh Kanjeng Nabi itu loh ketika Isra Mi'raj naik ke langit ke-7, ya kan? Kemudian di langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, kursi dan juga Arsy, itu Kanjeng Nabi saged mirsani dumateng
Allah Ta'ala. Kesimpulannya ini pendakwaan dalilnya Wahabi ya. Wahabi ngomong, lah nek Kanjeng Nabi munggah nang langit kepitu, marang di langit ketujuh Kanjeng Nabi melihat Allah Ta'ala, berarti itu dalil kuat bahwa Allah Ta'ala itu berada di langit. Katanya orang-orang Wahabi. Maka ini sudah dijawab sama orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keberadaannya Kanjeng Nabi itu diundang ke langit, dan kemudian Kanjeng Nabi itu melihat Allah Ta'ala di langit ketujuh, itu sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan keberadaannya Allah Ta'ala. Gak bisa disimpulkan Allah Ta'ala berarti di langit bisa, gak bisa. Diumpamakan sama para ulama, kamu kalau ingin melihat hilal muncul, bulan muncul, nggak bisa di posisi ngawur seperti ini, di jalan ini nggak bisa. Harus berada di tepi pantai. Atau mungkin kamu harus berada di atas bukit. Kamu kalau berada di atas bukit, kemudian kamu melihat hilal muncul. Berarti kan ketika kamu naik di atas bukit dan kemudian kamu melihat hilal muncul, bukan berarti hilalnya itu berada di atas gunung, berada di atas bukit. Itu bukanlah sebuah satu kesatuan, bukanlah sebuah hal yang sifatnya itu talazum. Paham ya? Jadi orang kalau mau lihat hilal terbit, kemudian dia naik bukit, berarti kan ketika orang yang melihat hilal dari atas bukit, bukan berarti dia itu mengatakan bahwa hilalnya itu posisinya di atas bukit. Aku tuh cerdas titik. Bukan berarti cuma posisi di atas bukit itu adalah salah satu posisi yang sifatnya itu menyebabkan seseorang bisa melihat hilal. Terakhir. Di dalam dawuhnya Kanjeng Nabi, ra'aitu Rabbi, saya bisa melihat terhadap Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betapa agungnya baginda Nabi. Bagaimana tidak Kanjeng Nabi bisa melihat. Kanjeng Nabi bisa melihat dumateng Allah Ta'ala di waktu masih hidup dan di dunia. Sedangkan Nabi Musa itu ingin melihat terhadap Allah Ta'ala, namun tidak mampu. Dawuhnya Rabbi arini, ya apa sih nang ayat ini? Jadi kan Nabi Musa ingin melihat terhadap Allah Ta'ala, tapi tidak mampu. Sampai-sampai gunungnya itu hampir meledos. Akhirnya yang ada Nabi Musa malah semaput. Nah, seperti itu. Karena sampai para ulama dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wasirru fi qauli Musa id yuraddiduhu liyan jalin nuru fihi min haitsu yashhaduhu yabdu sanahu ala wajhi rasuli faya lillahi husnu jamalin kana yashhaduhu. Intinya adalah ini merupakan satu keunggulan yang dimiliki oleh baginda Nabi atas Nabi Musa. Nabi Musa tidak mampu, tidak bisa melihat terhadap Allah Ta'ala, sedangkan Kanjeng Nabi itu memiliki keistimewaan berupa bisa melihat terhadap Nabi Musa. Tentang Allah Ta'ala. Pun selanjutnya ayat yang nomor 2, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.